Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Di video ini kita akan belajar trading lagi, tapi pada kesempatan kali ini kita belajar tentang teori. Ya, teori dan praktek kita selang-seling aja, biar nggak bosan ya. Ada teori, kemudian praktek lagi, ada teori, kemudian praktek lagi, kayak gitu. Dan buat teman-teman yang masih pemula banget, teman-teman bisa ikutan kelas trading. Nah, itu juga sudah saya buatkan playlist khusus ya. Untuk teman-teman yang mau belajar tentang trading dari nol, sudah saya jelaskan seperti itu. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang fase menjadi seorang trader. Dan ini saya angkat dari pengalaman saya dari tahun 2016 sampai dengan 2025. Perubahan apa saja yang saya alami dan fase-fase apa saja yang saya alami itu akan saya ceritakan ke teman-teman. Jadi teman-teman biar punya gambaran juga gitu ya, dari pengalaman trader yang mungkin lebih lama dari teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang masih pemula ya. Kalau yang sudah bisa, yang sudah ahli mah nggak usah nonton juga nggak masalah gitu kan. Oke. Ini juga menjawab beberapa pertanyaan sih, meskipun pertanyaan ini sudah lama. Bang, ceritain proses perjalanan trading sampean dari awal sampai sekarang. Kemudian di sini juga ada ceritakan kisah-kisah perjalanan trader gitu. Nah, saya akan cerita tentang pengalaman saya sendiri aja teman-teman ya. Jadi dari 2016 sampai sekarang 2025 itu perubahan apa saja, kemudian pengalaman apa saja, ya, dari ruginya berapa saja, dan pelajarannya apa saja, itu akan saya sampaikan ke teman-teman pada video kali ini. Oke ya teman-teman, langsung saja kita mulai, tapi sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini teman-teman. Teman-teman yang mau penghasilan tambahan bisa daftar jadi partner dari broker XM. Caranya gampang, tinggal daftar kemudian sebar-sebar link, dan teman-teman ketika ada yang trading di bawah link teman-teman itu bisa mendapatkan komisi ya teman-teman semuanya. Dan kalian juga bisa memberikan auto rebate ya. Jadi untuk klien-klien yang sudah kalian undang itu juga bisa mendapatkan rebate. Ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak klien dengan menawarkan rebate kepada para klien seperti itu. Ini luar biasa sekali. Mengingat komisi dari broker XM itu cukup gede untuk rebate-nya untuk para afiliatornya. Kemudian nanti teman-teman itu bisa berbagi ya, rebate itu dibagi dengan para klien yang trading di link teman-teman seperti itu. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, start atau mulai itu dari 2016. Saya ingat banget ya. Dulu itu awal-awal promo ya, dulu ada broker yang promo $30, itu broker XM teman-teman. Awal-awal promo broker XM bonus $30 itu udah lama banget. Dan itu juga waktu itu saya nyobain broker XM untuk pertama kalinya. Itu saya yang bikin inget tuh itu. Kemudian ada juga broker sebelah, broker hijau, yang juga kasih bonus waktu itu $50. Tahun-tahun itu teman-teman ya, mungkin ada di antara teman-teman yang seangkatan, tapi kemungkinan besar nggak ada sih. Kalau tahun-tahun 2016 seangkatan saya, kemungkinan besar udah banyak yang sukses atau udah nggak nyentuh trading lagi. Jadi yang nonton mungkin ya sangat sedikit sih untuk angkatan tahun segini ke bawah gitu ya. Kalau di atas tahun ini mungkin lebih banyak kayak gitu. Waktu itu saya ingat banget ya nyobain bonusan-bonusan kayak gitu. Dan setahun ya, tahun 2016, dalam waktu 1 tahun, itu saya cuman kerjaannya deposit margin call. Gini terus teman-teman. Itu adalah awal mula saya masuk dalam dunia trading. Dalam 1 tahun deposit margin call, dan waktu itu deposit saya tuh kecil-kecil teman-teman, kecil-kecil kayak gitu. Dan ini juga berlangsung sampai 2017-an ya. Deposit kecil margin call, deposit kecil margin call, deposit kecil margin call, kayak gitu terus. Dan kalau di total itu udah 100 juta lebih teman-teman. Katakanlah sekitar $10.000 aja habis dalam waktu 2 tahun. Dan itu pun teman-teman tahun 2016-2017 ngabisin segitu teman-teman. $10.000 itu bukan langsung $10.000 langsung habis kayak gitu, enggak. Jadi ceritanya dulu itu deposit kecil-kecil.
Dulu saya kerja jadi kuli, kerja di pabrik kayak gitu ya, ganti-ganti karena waktu itu apa ya namanya, kerjaan tuh nggak netep ya. Kalau kuli itu tiap minggu bahkan deposit, tiap gajian deposit kayak gitu. Jumlahnya nggak gede teman-teman, $50, $100. Kadang-kadang kalau pas lagi nggak ada duit banget gitu ya, maksain deposit $20. Pakai akun Sen dulu. Dulu akun Sennya malah pakai Instaforex. Instaforex kan broker lama ya. Tapi giliran banyak kasus saya tinggalin ya teman-teman. Instaforex, teman-teman yang trader lawas pasti kenal broker ini. Oke ya. Dan saya deposit kayak gitu terus ya. Kecil, tahu-tahu habis segini. Itu 2 tahun, 2016, 2017. Nah, 2018 teman-teman. Waktu itu saya mulai ini apa ya namanya? Mulai nyadar gitu. Mulai nyadar kalau oh ternyata kok udah habis banget gitu. Oh, waktu itu saya sempat berpikir, wah ini kayaknya saya harus ninggalin trading deh. Itu tahun 2018 ya. Ini mulai ada perubahan teman-teman. Mulai ada perubahan dan mulai mencari jati diri juga. Kalau saya terusin apakah kayak gini terus kayak gitu teman-teman. Tapi saya masih penasaran, benar-benar penasaran masa iya sih gitu nggak bisa. Toh saya juga pernah beberapa kali profit, masa iya sih nggak bisa gitu. Nah, tahun 2018 saya banyak belajar. Dulu itu vlog forex ya, saya nonton vlog forex itu termasuk channel yang lama teman-teman. Vlog forex tuh saya nonton di situ dan apa ya namanya, termasuk channel yang lama ya, termasuk saya belajar di sini juga. Terlamanya aja sudah 8 tahun ya. Pokoknya tahun 2018-an ini sudah ada teman-teman ya. Nah, di sini saya apa ya namanya? Halo para tercerahkan. Nah, kalian tahu ular tentang tangga money nggak? management, Kita akan pentingnya bahas money itu. management waktu itu ya teman-teman. Akhirnya saya mulai belajar bagaimana caranya nggak margin call, nggak MC teman-teman. Itu tahun 2018. Cara nggak MC itu gimana? Nah, dari sinilah teman-teman saya juga berpikir ya, kalau saya pakai modal kecil terus gitu nggak bakalan serius. Nah, 2018 pertengahan, 2018 hampir akhir itu saya pakai modal agak gede. Modal kecil, modal gede itu relatif. Ya, buat saya di waktu itu ya pakai modal agak gede, sekali depositnya sekitar $1.000. Dan saya hanya berpikir gimana caranya enggak MC. Udah, pokoknya saya nggak margin call, gimana caranya sih gitu. Dan saya pakai modal yang agak gede. Nah, di tahun 2018 sampai dengan 2019, disinilah ada sedikit perubahan. Dimana saya sudah jarang banget depo MC. Ingat sekali terakhir dalam artian MC itu kumat di tahun 2019 sekali dan setelah itu sudah nggak pernah MC lagi. Pelajaran penting di tahun 2018-2019 ya itu adalah seorang trader fase pertama, fase paling penting ya. Fase pertama itu adalah bisa bertahan dulu. Ini yang saya petik pelajarannya dari perjalanan trading saya teman-teman, bahwa seorang trader itu harus bisa bertahan dulu. Maksudnya gimana? Ya akunnya harus aman dulu deh gitu. Akun itu gimana caranya nggak margin call dulu deh. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang itu masih margin call, kalian jangan ngarep sukses gitu. Jangan ngarep gitu. Kalian ngarep aja nggak margin call dulu deh gitu, baru ngarepin sukses gitu. Karena fase pertama itu harus bisa bertahan.
Dan dari waktu itu teman-teman, dari ini pelajaran pertama ya harus bisa bertahan, kemudian pelajaran kedua ya di fase pertama itu modal sangat berpengaruh. Kenapa modal sangat berpengaruh? Itu pelajaran kedua ya ini ya, modal sangat berpengaruh. Ternyata beda sekali saya trading dengan 50 dolar dan saya trading dengan 1000 dolar waktu itu. Kalau sekarang tradingan saya sudah di puluhan ribu dolar ya teman-teman. Beda sekali saya memperlakukan uang 50 dolar dan 1000 dolar. Dengan uang 50 dolar waktu itu teman-teman, saya bilang lah margin call ya udahlah gitu. Jadi seperti nggak ada hati-hatinya sama sekali itu teman-teman, paham ya? Oke teman-teman semuanya, jadi modal sangat berpengaruh. Jadi ya seperti itu bedanya antara 50 dolar dan 1000 dolar di waktu itu tuh sangat kerasa teman-teman. Dimana saya lebih berhati-hati ketika memegang modal gede. Dan saya pun lebih apa ya namanya, lebih memperlakukannya dengan baik daripada modal yang terlalu kecil. Pokoknya modal sangat berpengaruh. Itu adalah pelajaran yang saya dapat di awal tahun 2019 teman-teman. Dimana yang saya tadinya pakai modal recehan ratusan ribu, akhirnya saya beranikan diri lebih serius ya teman-teman. Lebih serius ke ribuan dolar. Waktu itu kan dari ratusan ribu bahkan paling tinggi 1 juta 2 juta, ini waktu itu berani ke 14 juta 13 juta teman-teman waktu itu. Jadi waktu itu dolar belum sampai sekarang ya, belum seperti sekarang ya, seperti itu. Jadi yang saya rasakan di tahun 2019 itu lebih serius aja ketika pakai modal gede gitu. Ya, jadi selain saya belajar gimana caranya tidak MC, modal saya gedekan agar lebih serius. Itu pelajaran penting di tahun 2019. Nah, di tahun 2019 ini juga teman-teman, saya menemukan beberapa jalan terang ya, atau beberapa solusi atau beberapa jalan keluar dari segi teknik. Nah, disinilah di tahun 2019 ini saya beralih ke time frame yang agak gede ya, dan menghindari time frame yang agak kecil. Waktu itu ya tahun 2019 saya pakai time frame minimal H1, H4, D1. Nah, ini pelajaran pentingnya apa? Dulu waktu awal-awal saya trading teman-teman, saya sering kejebak dengan time frame kecil. Ini sekalian teknik ya teman-teman. Sekalian kita bahas teknik ya. Saya sering kali kejebak dengan time frame kecil. Saya belajar pola-pola candlestick, saya belajar support resisten, saya belajar trendline dan lain sebagainya. Saya kejebak di time frame kecil. Di awal-awal saya belajar. Ini pakai M5 teman-teman. Terlalu banyak, jadi entry terlalu sering dan lain sebagainya. Akhirnya ya saya pindah time frame. Waktu itu saya lupa dapat nasihat dari mana. Saya banyak belajar. Ada channel yang mengatakan bahwa time frame gede itu lebih akurat. Nah, di tahun 2019 itu saya sudah temukan itu. Makanya untuk time frame di bawah H1 itu sudah nggak saya pakai. Dan di tahun 2024 saya mengeliminasi time frame H1 ya, 2024 sampai 2025 sampai sekarang saya hanya menggunakan H4 D1 minimal. Kalau pakai W1 nggak masalah, tapi yang jelas minimal saya pakai H4. Ini sejarah penentuan time frame dan tekniknya ya teman-teman. Kalau teknik masih sama. Teknik teman-teman bisa tonton aja untuk channel Praktisi Forex, itu sudah banyak praktek trading saya ya. Teknik yang saya gunakan sebenarnya dari tahun 2019 itu lebih ke price action. Nah, ini kita bahas masalah tekniknya juga ya.
Kalau tadi 2016 sampai 2018 sudah jelas lah. Kerugian saya terbesar di situ, sering deposit margin call. Nah, 2019 saya beralih ke modal yang lebih gede, lebih serius. Bagaimana caranya nggak margin call? Nah, setelah tidak MC, teman-teman, ini masih di tahun 2019 ya. Setelah tidak MC, itu saya jadi ada banyak waktu untuk entry market. Ada banyak waktu bukan berarti ada terlalu banyak entry, bukan ya. Ya. Setelah tidak MC, akun saya jadi lebih awet, jadi ada banyak waktu untuk entry market. Disinilah saya memperdalam teknik, teman-teman. Mulai dari 2019-an. Pasnya bulan apa, saya juga nggak tahu. Ingat pastinya ya, teman-teman. Tapi yang jelas saya perkirakan di tahun itu. Ya, saya mulai memperdalam teknik. Pelajaran pentingnya ya dari tahun 2016, 2017, 2018 sampai 2019 di sini sudah mulai enggak margin call lagi, setengahnya sini. Ya, pernah margin call sekali karena hilaf ya. Yang sini itu margin callan terus, deposit margin call terus. Pelajaran pertama, harus bisa bertahan dulu. Pelajaran yang kedua, modal yang serius, jangan terlalu kecil. Nah, dari sini sudah merubah pola trading saya. Nah, baru setelah itu teman-teman, saya memperdalam teknik. Nah, dari segi teknik itu ada beberapa perubahan dari 2018, 2019, kemudian terakhir saya rubah itu di tahun 2024 kemarin. Nah, coba deh kalau teman-teman cek video saya yang lama di channel praktisi ya, ini ya. Ini saya bikin video channel apa ya? Praktisi ya. Di channel praktisi ataupun prayoga ya, itu di video yang lama tahun 2022, 2021 itu saya masih pakai time frame H1. Pokoknya video-video yang lama deh ya. Itu saya masih pakai time frame H1. Coba dari sini kita klik terlama. Nah, ini saya masih pakai time frame H1. Banyak time frame H1 saya gunakan, bahkan M30. Ya, ini 3 tahunan yang lalu. Nah, 2024 tahun kemarin awal tahun time frame H1 saya eliminasi dari sistem trading saya. Kenapa? Karena terlalu banyak pola, terlalu banyak support resisten yang nggak valid yang harus saya alamin gitu. Nah, dari sinilah teman-teman ada perubahan terakhir itu di tahun 2024 saya sampai sekarang dari segi time frame ya. Nah, gitu teman-teman. Perjalanan saya kurang lebih seperti itu. 2016, 2017 ini margin call terus ya. Dari 2018 itu saya baru berpikir ini kalau saya terusin margin call terus bisa habis semuanya gitu. Bisa habis-habisan dan lain sebagainya. Akhirnya saya berpikir waktu itu harus bisa bertahan. Dan memang benar. Dalam dunia trading itu teman-teman, kalau kalian bertahan saja belum mampu, ya kalian nggak bakalan bisa menghasilkan uang. Kalau sudah bisa bertahan, otomatis juga bisa memperdalam teknik. Itu ya dari 2018, 2019 itu saya perdalam, saya praktek terus, saya rajin pakai stop loss ya, akhirnya kan nggak pernah margin call, akhirnya modal yang serius. Nah, modal yang serius itu tahun demi tahun naik teman-teman. Jadi dari awal saya bikin channel YouTube itu tahun 2021 ini ngasilin lumayan juga. Waktu itu ya dari kripto saya dapat banyak juga teman-teman. Jadi 2021, 2022 itu saya upgrade. Ingat tahun 2022 itu baru naik lagi saldo saya, tradingan saya. Totalan bisa sampai 6 ribuan dolar waktu itu. Saya pecah jadi
3 atau 4 akun kayak gitu. Nah, kalau sekarang itu sudah di atas $10.000 totalnya yang saya garap seperti itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, sebenarnya hanya beberapa hal gitu dari perjalanan yang panjang. Yang pertama adalah harus bisa bertahan. Yang kedua memperdalam teknik apabila sudah bisa bertahan. Yang ketiga diseriusin, modalnya ditingkatin kayak gitu. Ya, kalau sudah bisa ya kita tinggal konsisten aja gitu. Dan saya pun juga bukan cuma ngomong doang gitu. Kemarin kan sudah saya bukain di sini ada portofolio saya, kemudian di praktisi forex juga saya bukain portofolio saya kayak gitu. Itu pun cuman salah satu ya yang saya buka. Sebenarnya ada banyak akun dan ada banyak akun yang jauh lebih gede, cuman kalau saya buka nanti nggak enak ya teman-teman. Karena kalau terlalu gede dan terlalu pamer, saya malas teman-teman. Saya malas kalau terlalu terkenal nanti, jadi ribet teman-teman. Jadi saya lebih suka video trading yang kayak gini aja, ya nggak begitu banyak penontonnya. Karena kalau terlalu banyak penonton, saya edit yang bagus, nanti terlalu terkenal, nanti malah nggak nyaman. Jadi orang yang terlalu terkenal tuh nggak nyaman gitu. Cukup jadi orang yang banyak uang aja. Terkenalnya nggak perlu teman-teman. Kalau terkenal itu nanti harus diundang ini, diundang itu, dan lain sebagainya. Itu nggak enak menurut saya ya teman-teman. Jadi mendingan kita diem-diem tapi banyak uang gitu loh. Dan channel saya ini ya, saya pengennya kecil-kecil aja gitu. Kecil-kecil aja ini malah nyampe 90.000 subscriber gitu. Saya lebih suka yang kayak gini, kecil-kecil aja nggak apa-apa. Yang nonton dikit aja juga nggak masalah gitu kan. Itu. Jadi kemana-mana saya bahasnya. Oke ya teman-teman, gitulah perjalanannya kurang lebih. Dan teman-teman semuanya yang masih belajar trading ya, kalian sampai di fase mana? Coba komen di kolom komentar ya teman-teman. Komen aja di fase mana. Fase pertama tuh tukang margin call jelas. Nah kalau kalian nggak bisa keluar dari fase ini, kemungkinan besar gagal, gulung tikar, entah itu memusuhi trading dan lain sebagainya, entah itu bidang trading haram dan lain sebagainya, karena memang kalian nggak menemukan jalan keluar, karena memang kalian nggak mampu mengendalikan diri, akhirnya kalian hanya berhenti di fase yang pertama. Nah, fase yang kedua adalah ketika dia berhenti MC dan mulai bertahan. Nah, ketika kalian sudah keluar dari fase ini, kalian masuk di fase yang kedua. Fase yang ketiga, mulai bisa menghasilkan sedikit uang. Fase yang keempat, mulai konsisten. Fase yang kelima adalah membesarkan akun. Nah, di fase yang keenam ini mulai menghasilkan secara konsisten. Itu teman-teman, itu pelajaran yang saya dapat. Kalian ada di fase mana? Jangan sampai kalian nggak keluar dari fase pertama. Karena di fase ini orang sudah banyak yang gagal, dan banyaknya di sini. Fase di sini banyak juga yang gagal, tapi ketika sudah mulai berhenti MC itu ada harapan. Tanda-tanda trader yang bakalan ada peluang untuk sukses itu dia sudah nggak margin call dulu. Kemudian dia akan mulai menghasilkan sedikit uang, mulai konsisten ya. Sambil dia membesarkan akun, tambahin lagi modalnya yang gede, mulai menghasilkan uang dan mulai menghasilkan secara konsisten gitu. Itu ada fase-fasenya. Itu teman-teman.